Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai hubungan tumbuhan dan air, yakni pada submateri yaitu osmosis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yakni untuk mengetahui peristiwa osmosis pada kentang. Nah, seperti yang diketahui bersama bahwa peranan air dalam fisiologi tumbuhan itu sangat penting. Fungsi atau peran air pada pertumbuhan dan masa pertumbuhan dan perkembangan antara lain merupakan komponen utama protoplasma, kadar air yang tinggi, bioaktivitas tinggi, kadar air rendah, bioaktivitas rendah, dan air juga merupakan regen dalam tumbuhan. Dengan kata lain, bahwa dalam proses fotosintesis, air merupakan zat pelarut. Hal ini yang berarti bahwa air digunakan untuk secara tidak langsung untuk menjaga suhu tanaman. Nah, oleh karena air sangat penting bagi tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis, sehingga dapat menjaga kelembaban dalam jaringan tumbuhan. Tumbuhan menyerap air melalui akar dengan bantuan osmosis dan difusi. Nah, osmosis merupakan difusi air dari daerah yang memiliki potensial air yang lebih rendah ke daerah potensial air yang lebih tinggi. Nah, melalui suatu membran semi permeabel, potensial osmotik suatu larutan selalu bersifat negatif yang ekuivalen dengan nilai tekanan osmotiknya. Kemudian, peristiwa osmosis pada tumbuhan terdapat pada rambut akar, terbentuk dari sel epidermis yang menuju keluar. Cara penyerapan air ini oleh akar rambut yang berlangsung secara osmosis. Air dan mineral yang terlarut di dalam tanah masuk ke dalam sel secara osmosis. Setelah rambut akar menyerap air, maka cairan pada sel rambut akar menjadi kurang pekat jika dibandingkan dengan cairan pada sel korteks. Hal ini membuat air dari sel rambut akar dapat mengalir ke dalam sel pada korteks secara osmosis. Kemudian air mengalir ke endodermis dengan cara osmosis hingga mencapai pembuluh kayu atau silem. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis antara lain ukuran molekul yang meresap, kemudian keterlarutan lipid, luas membran permukaan, dan ketebalan membran, serta suhu. Nah, untuk ukuran molekul yang meresap ini, bahwa perlu diketahui bersama, yakni molekul yang lebih kecil daripada garis pusat lubang membran akan meresap dengan lebih mudah. Kemudian, molekul yang mempunyai keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat dibandingkan molekul yang memiliki kelarutan yang rendah seperti dengan lipid. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor pada luas permukaan membran. Kadar resapan air menjadi rendah, kemudian lebih cepat jika luas permukaan membran yang disediakan untuk resapan adalah lebih besar. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor ketebalan membran. Kadar resapan suatu molekul berkadar songsang dengan jarak yang harus dilaluinya, berbanding dengan satu membran yang tebal. Kadar resapan melalui satu membran yang tipis adalah lebih cepat. Jadi, membran yang memiliki ketebalan yang tebal maka memiliki kadar resapan yang lebih lambat, sedangkan membran yang memiliki ketebalan yang tipis akan mempercepat kadar resapan. Kemudian pergerakan molekul dipengaruhi oleh suhu. Nah, kadar resapan akan menjadi lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pengamatan osmosis
ini adalah gelas plastik, kemudian ada cutter atau pisau, dan ada timbangan digital, serta penggaris. Kemudian bahan yang digunakan itu ada kentang, ada garam dapur, ada gula, dan air. Nah, adapun langkah kerja pada pengamatan osmosis kentang dapat disimak pada video di layar. Nah, di sini yang pertama itu kita memotong kentang menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong, kita mengukur panjang kentang sehingga memiliki panjang yang sama. Nah, setelah itu kita akan mengukur panjang dari kentang yang telah dipotong. Kemudian, setelah diukur, kita catat hasilnya. Nah, setelah kita melakukan pengukuran pada panjang kentang yang telah dipotong-potong, selanjutnya kita akan menimbang massa dari kentang sehingga hasilnya dapat dicatat. Kemudian pertama-tama itu kita perlu menyiapkan air dan gula serta garam. Kemudian kita ambil gula dan kita masukkan ke dalam gelas yang telah diisi air, kemudian dilarutkan. Begitu pula dengan garam. Kita mengambil garam, kemudian memasukkannya ke dalam gelas yang telah diisi air. Nah, air gula ini dinamakan sebagai larutan glukosa, kemudian air yang telah diisi garam dinamakan sebagai larutan NaCl. Nah, setelah itu kita masukkan masing-masing kentang ke dalam larutan yang berisi air gula dan ke dalam larutan yang berisi air garam. Setelah itu kita diamkan dan tunggu selama 24 jam. Kemudian setelah 24 jam kita mengamati perubahan yang terjadi pada kentang. Setelah itu, dalam melakukan pengamatan yang kita lakukan yakni seperti pada langkah di awal, yakni mengukur kentang setelah perendaman. Baik itu pada kentang yang telah direndam pada larutan glukosa maupun kentang pada larutan NaCl. Kemudian kita catat hasilnya. Nah, setelah dari proses pengamatan tadi diperoleh hasil pengamatan di layar yang dapat dilihat pada tabel pertama. Di sini adalah tabel mengenai ukuran dari kentang. Pada larutan NaCl memiliki ukuran awal yakni 3,5 cm. Setelah dilakukan perendaman 24 jam, kita memperoleh ukuran akhir yakni 3,3 cm. Kemudian pada larutan glukosa memiliki ukuran awal kentang, yakni dengan ukuran yang sama yaitu 3,5 cm. Kemudian setelah waktu perendaman 24 jam diperoleh hasil akhir yakni 3,5 cm. Selanjutnya pada pengamatan massa kentang. Untuk larutan NaCl atau garam dapur memiliki massa awal 0,2 oz. Kemudian setelah perendaman 24 jam diperoleh massa akhir 0,1 oz. Untuk larutan glukosa, massa awalnya itu ada 0,2 oz. Massa yang sama pada larutan NaCl, kemudian setelah dilakukan perendaman selama 24 jam, diperoleh massa akhir 0,2 oz. Nah, adapun pembahasan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada di layar. Di sini tertera bahwa larutan NaCl
menyebabkan sedikit penyusutan pada irisan kentang. Dapat dilihat bahwa yang tadinya warna kentangnya itu kuning segar, tetapi setelah direndam 24 jam pada larutan NaCl, kentangnya agak berwarna coklat dan mengalami penyusutan, sehingga dapat dicatat bahwa pada larutan NaCl ini menyebabkan sedikit penurunan massa pada irisan kentang. Kemudian pada larutan glukosa tidak menyebabkan perubahan ukuran pada irisan kentang. Dapat dilihat pada hasil pengamatan. Di sini pada pengamatan massa untuk glukosa, massa awal dan massa akhirnya itu sama. Sehingga dikatakan bahwa larutan glukosa tidak menyebabkan perubahan massa pada irisan. Jadi, dari hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan NaCl mengalami perubahan ukuran dari 3,5 cm menjadi 3,3 cm. Sehingga dapat diartikan bahwa konsentrasi zat terlarut di dalam kentang itu lebih tinggi dibandingkan dengan NaCl. Nah, hal ini terjadi karena larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang tinggi akan menuju ke larutan yang memiliki zat terlarut lebih rendah. Sehingga diketahui bahwa larutan NaCl memiliki konsentrasi yang lebih rendah, sehingga larutan tersebut mengalir ke dalam kentang karena di dalam kentang konsentrasinya lebih rendah. Kemudian pada kegiatan kedua yaitu pengamatan massa kentang, yang dimana setelah dilakukan perendaman selama 24 jam, massa awal kentang itu pada larutan NaCl 0,2 oz menjadi 0,1 oz. Di sini dapat dilihat bahwa kentang mengalami perubahan massa sebesar 0,1 oz. Jadi air yang berada di luar umbi meresap ke dalam melewati membran semipermeabel, sehingga air yang berada di dalam umbi meningkat, akan tetapi tidak ada lagi difusi ke air. Sehingga osmosis merupakan proses perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, umbi kentang ini bersifat semipermeabel karena hanya air yang dapat melaluinya, sedangkan pada larutan glukosa tidak bisa melewati umbi karena umbi bersifat semipermeabel terhadap larutan gula. Jadi, dapat dikatakan bahwa penyusutan dan penurunan massa pada irisan kentang yang telah direndam pada larutan NaCl disebabkan oleh adanya proses osmosis. Nah, proses osmosis ini merupakan proses di mana perpindahan air dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Nah, adapun kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa air itu sangat berperan penting bagi kehidupan tumbuhan, di mana proses osmosis dapat terjadi secara alami di dalam tumbuhan untuk memperoleh air dan nutrisi tanah serta membuang sisa metabolisme. Kemudian osmosis ini adalah peristiwa di mana bergeraknya air dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, dalam pengamatan yang telah kita lakukan bahwa dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan NaCl mengalami penurunan berat dari berat semula. Hal ini dikarenakan air yang mengalir
atau yang berada dalam bahan yang memiliki konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi larutan di luarnya, sehingga air yang berada dalam kentang bergerak keluar. Itulah tadi pemaparan materi terkait peristiwa osmosis. Sekian dari kami.